Silakan subscribe, like, share dan tuliskan komen tentang cerita ini. Kita mulai kisah yang berjudul Pesan Terakhir dari Ibu. Namaku Sinta. Aku tumbuh di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan bukit rendah. Sejak kecil, aku hanya tinggal berdua dengan ibu. Ayah pergi ketika aku masih balita, katanya mencari pekerjaan di kota, tapi tak pernah kembali. Aku tidak tahu apakah ia masih hidup atau sudah menjadi nama yang hanya diingat ibu setiap kali ia menatap langit senja. Ibu adalah perempuan yang tidak banyak bicara, tapi semua tindakannya selalu penuh arti. Ia jarang memeluk, namun setiap kali aku jatuh, tangannya selalu datang duluan sebelum aku sempat menangis. Ia bekerja mencuci pakaian orang di rumah tetangga agar aku bisa sekolah. Ia tidak pernah mengeluh. Kalau aku mengeluh lapar, ia tersenyum sambil berkata, "Orang yang sabar, Sin, rezekinya tidak pernah telat. Kadang hanya tersesat sebentar." Aku selalu percaya pada kata-katanya. Karena setiap kali aku tidak percaya, dunia terasa lebih dingin. Waktu berlalu cepat. Aku tumbuh, sekolah, lulus, lalu mendapat pekerjaan di kota. Hari aku pergi, ibu hanya berkata, "Kalau kau sudah bisa membeli nasi sendiri, jangan lupa pulang membawa kabar, bukan hanya uang." Aku tertawa waktu itu. Kupikir ibu hanya bercanda. Aku tidak tahu bahwa kalimat itu adalah doa terakhir yang lengkap dari mulutnya. Tahun-tahun pertama di kota sangat sibuk. Aku bekerja di toko pakaian, sering lembur, sering lupa waktu. Telepon dari rumah makin jarang kuangkat. Kadang aku hanya membalas pesan ibu dengan emoji senyum. Ibu tak pernah marah. Ia hanya menulis, "Ibu senang kamu sibuk, tapi jangan terlalu sibuk sampai lupa makan." Aku baca pesan itu sambil berjalan cepat di trotoar. Membacanya sekilas seperti membaca iklan yang menempel di tembok. Suatu malam di akhir tahun, telepon dari tetangga membuatku berhenti di tengah jalan. Suara di seberang berkata pelan, "Sinta, ibumu jatuh tadi pagi. Sekarang dirawat di puskesmas. Tidak parah, tapi beliau terus memanggil namamu." Aku langsung pulang. Perjalanan malam itu seperti tak berujung. Lampu jalan menatapku seperti mata-mata yang menuduh. Sampai di puskesmas, ibu terbaring di ranjang besi. Tubuhnya tampak lebih kecil dari yang kuingat. Ketika kulihat wajahnya, ia tersenyum. "Kamu pulang, Nak. Ibu cuma jatuh. Tapi tidak apa-apa, ibu senang kamu datang." Tangannya dingin. Aku memegangnya erat. Kukatakan, "Bu, maaf. Aku sibuk. Aku bodoh." Ibu hanya menggeleng. Tidak ada anak bodoh. Hanya anak yang sedang mencari jalan pulang. Seminggu kemudian, kondisi ibu membaik. Aku kembali ke kota karena harus bekerja. Sebelum pergi, ibu menyelipkan amplop kecil ke dalam tasku. Ia berkata, "Jangan dibuka sekarang. Buka kalau suatu hari kau merasa tidak punya arah." Aku mengangguk, menaruh amplop itu di dompet, dan melupakannya. Hidup berjalan lagi. Aku bekerja, menabung, pindah ke kontrakan baru. Beberapa bulan setelahnya, kabar datang lagi dari desa. Kali ini, tidak ada kalimat, "Tidak parah." Telepon dari tetangga hanya berisi tangis dan satu kalimat pendek. "Ibumu sudah pergi, Sinta." Aku duduk di lantai toko, menatap layar ponsel sampai huruf-huruf di pesan itu kabur. Dunia mendadak sunyi. Aku pulang dengan tubuh yang terasa kosong. Di rumah, tubuh ibu sudah diselimuti kain putih. Wajahnya damai, seolah tertidur setelah menunaikan tugas panjang. Aku mencium keningnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Air mataku seperti menolak keluar, mungkin karena aku tahu semua penyesalan tidak akan cukup untuk memanggilnya kembali. 3 hari setelah pemakaman, aku merapikan kamar ibu. Di atas meja, ada banyak kertas doa dan catatan belanja kecil. Di bawah bantalnya, aku menemukan kotak kecil. Di dalamnya ada foto kami berdua, dan selembar surat lain, surat yang belum pernah kulihat. Tulisan tangannya sudah agak bergetar, tapi masih bisa kubaca jelas. "Untuk Sinta, kalau suatu hari kau menemukan surat ini, berarti ibu sudah tidak bisa memelukmu lagi. Ibu tidak pernah ingin kau merasa bersalah karena pergi. Semua orang harus berjalan, Nak, tapi jangan lupa pulang ke dalam hatimu sendiri. Kalau hidup membuatmu letih, lihatlah langit senja. Di sana, selalu ada warna yang mengingatkan ibu pada matamu waktu kecil, warna orang yang mudah sedih tapi cepat tersenyum lagi. Jangan takut sendiri. Kesepian tidak berbahaya kalau kau masih punya kenangan yang baik." Tulisan itu berhenti di situ. Tidak ada tanda tangan,
Hanya titik-titik kecil seperti air mata yang jatuh di kertas. Aku memegang surat itu lama sekali. Baru saat malam turun, aku membuka amplop yang dulu ibu titipkan di tasku. Isinya hanya selembar kertas kecil dan uang 2 lembar. Di kertas itu tertulis, untuk ongkos pulang. Baru kali itu aku menangis sejadi-jadinya. Bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya aku sadar. Selama ini aku tidak pernah benar-benar pergi, ibu selalu mengikutiku lewat doa yang diam. Setahun berlalu, aku kembali menetap di desa, bekerja mengajar anak-anak di sekolah dasar. Setiap kali aku memanggil nama mereka satu persatu, aku merasa seperti sedang mengucapkan doa-doa kecil yang dulu ibu titipkan padaku. Aku masih menyimpan 2 surat itu di dompet. Kertasnya sudah mulai kusut, tapi tulisan ibu tetap jelas. Kadang aku membacanya di kelas ketika anak-anak ribut, agar aku ingat bahwa kesabaran adalah warisan terindah yang bisa diturunkan seorang ibu kepada anaknya. Suatu sore, saat langit berwarna jingga seperti yang ibu bilang, aku berjalan ke sawah dan menatap ufuk jauh. Aku berbisik pelan, "Bu, aku sudah tidak takut lagi sendirian." Aku merasa seolah angin menjawab dengan lembut, menyentuh pipiku seperti tangan yang dulu sering menghapus air mataku waktu kecil. Dan di dada, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan, seperti pesan yang akhirnya sampai setelah perjalanan panjang. Inilah kisahku, Sinta. Seorang ibu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berpindah tempat, dari pelukan menjadi doa, dari rumah menjadi kenangan. Kalau hari ini kau masih punya ibu, dengarkan suaranya baik-baik. Karena suatu hari yang kau rindukan bukan nasihatnya, tapi suara itu sendiri. Dan jika ibumu sudah tiada, jangan menangis terlalu lama. Jadikan hidupmu pesan terakhir darinya. Untuk tetap baik, meski dunia tidak selalu lembut.